Ya, halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Podcast bersama dengan saya Maureen Lumempo. Kali ini kita berkunjung ke kantor BPJS Kesehatan, kantor cabang Tondano. Dan tentunya kita akan membahas satu program yang penting begitu, yang tentunya ini bermanfaat untuk para peserta BPJS Kesehatan. Nah, program apa itu? Tentunya kita akan langsung tanyakan ke narasumber kita yang sudah hadir bersama dengan saya di saat ini, yaitu Ibu Yuli Hajriani Agani, selaku Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan. Nah, program tersebut namanya adalah program rehab atau rencana pembayaran bertahap. Tapi selengkapnya kita akan tanya-tanyakan ke Ibu Yuli. Halo Bu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya pastinya. Ya. Nah, Ibu mungkin boleh dijelaskan sedikit sebenarnya apa sih program rehab ini? Nah, program rehab ini, rehab itu kan kepanjangan dari rencana pembayaran bertahap. Nah, itu program keringanan bagi peserta mandiri yang memiliki tunggakan iuran, tetapi belum memiliki kemampuan untuk melunasi tunggakan iuran secara sekaligus. Jadi kami keluarkan program rehab, yaitu berupa cicilan untuk mempermudah buat Bapak Ibu peserta mandiri yang memiliki tunggakan iuran namun ingin kartunya aktif, seperti itu. Berarti memang kan kalau misalkan sudah menunggak biasanya itu nominalnya cukup besar. Iya, apalagi terasa berat ya kalau langsung bayar sekaligus. Apalagi gitu. kalau dia menunggak misalnya sudah lebih dari 1 tahun, itu atau misalnya 5 bulan aja kan menunggak seberat. Apalagi kalau misalnya satu kakak itu ada sekitar 5 orang. Kan agak berat untuk melunasi secara sekaligus. Jadi ini program yang memudahkan begitu ya kalau misalkan sudah menunggak begitu. Nah, Bu, untuk program rehab ini sebenarnya sudah sejak kapan, Bu? Atau latar belakangnya apakah memang kebanyakan dari peserta BPJS sendiri belum rutin membayar iuran atau seperti apa? Ya, jadi program rehab ini sudah ada dari awal tahun 2022. Jadi kami melihat bahwa masih banyak nih tunggakan iuran dari peserta yang mendaftar mandiri atau biasa kalau di kami itu namanya PBPU mandiri. Nah, peserta mandiri ini kalau kami lihat histori atau kami coba analisa itu dia kebanyakan menunggak karena kemampuan untuk membayarkan iuran. Dan apalagi waktu dulu kan tahun 2022 itu sempat zaman Covid. Covid itu kan waktu itu kan ekonomi sempat ini turun kan waktu itu. Nah, jadi dicetuskanlah program rehab dan kebanyakan yang kami lihat itu adalah peserta yang menunggak dari bulan lebih dari 3 bulan. Nah, makanya dikeluarkanlah program rehab ini. Nah, kalau misalkan untuk syarat dan ketentuan nih, kalau mau mengikuti program ini, sebenarnya untuk peserta BPJS yang seperti apa sih, Bu? Apakah ada syarat ketentuan khusus begitu? Ya, kalau untuk peserta yang mengikuti program rehab ini, syaratnya adalah peserta dari segmen PBPU atau yang biasa kita kenal yang peserta mandiri, yang membayar secara mandiri kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kemudian tunggakannya, syaratnya itu tunggakannya harus lebih dari 3 bulan. Jadi dimulai dari tunggakan 4 sampai 12 bulan, itu bisa mengikuti program rehab. Atau kalau misalnya ada Bapak Ibu yang sebelumnya jadi peserta mandiri, kemudian misalnya dia sebelumnya peserta mandiri nih, terus abis itu dia punya tunggakan iuran, misalnya 5 bulan, kemudian dia sudah mendaftar di badan usaha dan sudah diterima, sudah bekerja, dan sekarang statusnya sudah sebagai peserta badan usaha, itu kan tunggakan iurannya masih terbawa yang sewaktu dia masih jadi peserta mandiri. Nah, itu juga bisa diikuti oleh mereka yang pernah mendaftar sebagai peserta mandiri namun ada tunggakan iuran dan sekarang sudah menjadi peserta dari badan usaha. Seperti itu. Karena kan kalau misalnya dari peserta badan usaha itu kan kemungkinan misalnya ada yang 1 tahun 2 tahun resign begitu kan, jadi kan sudah tidak ditanggung lagi oleh perusahaan dan dia akan kembali lagi ke peserta mandiri. Jadi kalau misalnya dia ada tunggakan iurannya itu akan terbaca ketika nanti dia akan beralih segmen lagi ke peserta mandiri. Jadi sebenarnya ini kesempatan sih untuk yang peserta badan usaha ini yang sebelumnya punya tunggakan iuran
untuk melunasi tunggakan iurannya bisa dengan mencicil supaya pada saat nanti misalnya tidak minta-minta tidak dia lagi resign bekerja, atau misalnya dia PHK, dia sudah tidak ada kendala lagi tentang tunggakan iuran ketika akan beralih segmen ke PBPU Mandiri. Oke. Nah, Ibu Yuli, kalau misalkan melihat dari sejauh ini yang jadi peserta untuk program rehab ini, bagaimana Bu antusiasnya atau bagaimana animonya begitu? Kalau antusias sebenarnya ini sangat antusias sekali bagi masyarakat. Jadi kalau kami lihat data di kantor cabang Tondano, jadi kantor cabang Tondano ini kan dia membawahi 9 kabupaten kota. Ada Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, dan Bolmong Raya, serta kota-kota Mobagu. Nah, kalau kami lihat data sampai dengan Agustus ini, untuk tahun 2024, dari Januari sampai dengan bulan Agustus, yang mendaftar itu sudah 4.000 peserta. 4.000 peserta 4.000. untuk program rehab ini. Iya. Jadi banyak sekali peserta yang menggunakan program ini untuk membantu melunasi tunggakan iuran. Oke, jadi sebenarnya dari peserta BPJS Kesehatan sendiri sudah banyak juga yang memanfaatkan program ini ya Bu? Iya. Kalau misalkan dari target sendiri sudah mencapai target yang diharapkan atau bagaimana Bu? Kalau target kami sedikit lagi. Oh, oke. Nah Bu, kalau misalkan dari program ini kan tentunya bermanfaat ya bagi peserta BPJS yang punya kendala dalam pelunasan iuran itu sendiri. Nah, kalau misalkan dari program ini sendiri ada batasan-batasan tertentu enggak yang harus diperhatikan oleh peserta? Kalau yang harus diperhatikan untuk peserta, yang pertama mungkin untuk pada saat pendaftaran ya. Pendaftaran itu kan harus minimal tunggakan iurannya adalah 4 sampai 12 bulan. Kemudian maksimal cicilannya itu 12 bulan. Oh, Minimal dari 2 bulan, iya. maksimal 12 bulan cicilan. Kemudian nanti untuk peserta yang sudah mendaftarkan program rehab ini, kami harapkan tidak putus pembayaran pembayaran cicilannya, supaya nanti kartunya cicilannya bisa lunas, kartunya bisa aktif. Oke, jadi kan ini sudah program rehab juga, harus komitmen juga ya Bu untuk karena kan sudah dibantu juga ya. Nah, untuk mekanisme pendaftarannya seperti apa nih Bu? Kalau untuk pendaftaran, jadi untuk rehab ini ada 3 kanal untuk pendaftaran. Yang pertama lewat aplikasi mobile JKN. Yang kedua bisa mendatangi kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat, atau di kantor kabupaten kota kan kami juga punya, atau bisa menghubungi call center 165. Nah, nanti kalau untuk di aplikasi mobile JKN itu daftar dulu. Bagi Bapak Ibu yang belum punya aplikasi mobile JKN, di-download dulu, daftar dulu, kemudian nanti bisa login masuk ke aplikasi mobile JKN. Kemudian nanti di situ ada menu untuk pendaftaran rehab. Oke, baik. Jadi semua tersedia ya, bagi berbagai kanal begitu ya, betul. memudahkan. Nah, Ibu kalau misalkan dari dokumen mungkin yang dibutuhkan itu yang harus disiapkan itu apa aja? Kalau untuk dokumen ya paling kita ini sih kartu identitas aja, KTP aja sudah bisa daftar langsung ya Bu untuk aplikasi atau program rehab ini. Oke. Nah, Ibu kalau misalkan dari untuk aktivasi kepesertaan, apakah pas mendaftar itu langsung dinyatakan aktif atau gimana? Jadi pada saat mendaftar program rehab itu nanti cicilannya sudah lunas, tunggakannya sudah lunas, baru kartunya akan aktif. Jadi selama mengikuti program cicilan, selama dia belum lunas, kartunya masih belum aktif. Seperti itu. Nah, Bu, kalau misalkan masih dalam belum aktif proses mencicil, tapi sudah perlu untuk memanfaatkan dari BPJS Kesehatan ini, gimana Bu? Iya, jadi kalau misalnya bagi Bapak Ibu yang sementara mengikuti program cicilan tapi ternyata sudah harus membutuhkan pelayanan kesehatan. Ya. Jadi dia mau tidak mau dia harus melunasi sisa tunggakan iuran. Tapi kan jadinya yang harus dibayarkan lebih kecil karena sebelumnya kan sudah dicicil seperti itu. Jadi dia bisa melakukan pelunasan sekaligus. Apakah kalau misalkan ada situasi darurat begitu, misalkan ada situasi-situasi tertentu, ada keringanan atau ada kebijakan tertentu gimana? Ya, kalau untuk program rehab ini
itu sih kami harus lunas dulu, baru bisa aktif kartunya. Jadi kalau misalnya butuh digunakan sebelum habis jangka waktu cicilannya, itu bisa langsung dilakukan pelunasan secara sekaligus agar kartunya bisa langsung aktif. Oke, baik. Jadi ya kalau misalkan sudah daftar program secepatnya ya, sebelum memang tidak minta-minta ya dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan. Jadi sesegera mungkin bisanya dilunasi begitu ya Bu iurannya. Oke, nah Bu, kalau misalkan dari kebijakan terkait bunga mungkin atau mungkin ada biaya-biaya tambahan kira-kira yang harus disiapkan oleh peserta begitu. Ya, kalau di program rehab ini kami tidak ada bunga. Jadi murni hanya jumlah tunggakan saja. Sesuai dengan jumlah tunggakan. Cuman mungkin untuk peserta yang tunggakannya itu kurang dari 24 bulan. Jadi kan selama proses mencicil masih ada kemungkinan dia misalnya dia 5 bulan nih tunggakan, terus dia mengambil cicilan misalnya 2 bulan. Jadi kan masih ada jangka waktu 2 bulan dia mencicil. Nah, itu sudah kami perhitungkan sampai dengan 2 bulan dia mencicil itu. Jadi ketika dia lunas, kartunya sudah langsung aktif. Oke. Nah, Bu, kalau misalkan dari keberlanjutan program ini ya, misalkan apakah ini program rehab ini akan terus berjalan atau ada periode waktu tertentu? Kalau untuk program rehab ini kami masih terus berjalan, masih belum ada pembatasan periode. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki tunggakan iuran dan masih ingin mendaftar atau melunasi tunggakan iurannya dengan cara mencicil, masih bisa mendaftarkan dirinya lewat tadi aplikasi mobile JKN atau mendatangi kantor cabang atau kantor kabupaten kota yang terdekat, atau bisa juga call center 165. Oke. Nah Bu, kalau untuk dari rencana ke depan ya, melihat mungkin apa program yang sudah terlaksana, yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat atau peserta BPJS sendiri, apakah ada cakupan program di masa mendatang misalkan untuk memenuhi mungkin dari yang diperluas tergantung dari evaluasi mungkin program yang sudah berjalan ini. Kalau untuk program ini mungkin kanal-kanal pendaftarannya mungkin yang masih kami ini, karena kan masih terbatas untuk 3, jadi kemungkinan akan diperluas lagi dengan melihat kondisi-kondisi, kan ini kan masih tetap program ini akan terus kami evaluasi untuk memberikan yang terbaik bagi peserta. Oke. Nah, menurut Ibu kalau misalkan melihat dari dampak atau yang sudah dirasakan atau yang dimanfaatkan oleh masyarakat atau peserta BPJS, pengguna khususnya untuk program rehab ini, apakah apa yang menjadi manfaat utama yang bisa dirasakan oleh peserta? Manfaat utama yang dirasakan oleh peserta tentunya bagi peserta yang agak kesulitan untuk melunasi secara sekaligus, dengan mengikuti program ini peserta tersebut bisa memudahkan bagi peserta tersebut untuk melunasi tunggakan iurannya. Jadi sebenarnya program ini sangat membantu sekali, apalagi misalnya kita satu kakak itu anggota keluarganya banyak, karena kan tagihan dia terbentuk satu kakak. Kalau misalnya tunggakan tagihannya iuran sudah banyak, sudah terakumulasi dari bulan ke bulan, program ini sangat cocok sekali bagi Bapak Ibu peserta yang sebenarnya sudah ada niat untuk melunasi tunggakan iuran, cuma terkendala di finansial seperti itu. Jadi program ini sangat bermanfaat sekali. Oke. Nah Bu, mungkin ada contoh-contoh kasus mungkin ya, atau khususnya yang di Tondano mungkin yang merasakan manfaat dari program rehab ini sendiri Bu, ada mungkin respon dari masyarakat seperti apa? Kalau respon dari masyarakat di sini sangat antusias, dan mereka sangat buktinya pada saat kami turun jadi kan kami juga ada namanya BPJS keliling. BPJS keliling. Jadi pada saat kami BPJS keliling itu banyak sekali peserta yang mendaftar program rehab ini di BPJS keliling. Oke, terlihat ya berarti memang sangat diperlukan. Sangat diperlukan ini bagi peserta. Oke. Nah Bu, kalau misalkan dari untuk implementasi dari program ini Bu, sejauh ini yang sudah sejak 2022 ya Bu. Nah melihat dari animo masyarakat, tantangannya sendiri apa nih Bu? Tantangan sendiri mungkin ada beberapa peserta yang sudah mendaftar tapi belum sampai lunas tagihannya sudah terhenti. Nah itu gimana Bu? Nah itu biasanya di kami kan ada telecollecting.
Telecollecting itu aktivitas penagihan iuran melalui telepon. Jadi kami kami kan sudah punya data-data peserta yang mengikuti rehab. Itu biasanya kami telepon untuk mereminder pembayaran. Jangan lupa agar pembayaran tersebut tidak putus. Oke, berarti diingatkan terus ya Bu untuk dilunasi begitu, karena ini kan sudah program bantuan atau program rehab ya begitu, agar supaya lebih memudahkan ya masyarakat. Nah, tanggapan-tanggapan kebanyakan dari para peserta rehab ini Bu, apakah maksudnya memang dimanfaatkan dengan betul oleh masyarakat yang pengguna untuk program rehab ini atau bagaimana Bu? Iya, itu dimanfaatkan sekali oleh peserta yang mengikuti program rehab. Berarti karena kan awalnya mereka tunggakannya sudah banyak, terus kemudian karena mereka ikut mencicil, akhirnya tunggakannya lunas dan kartunya aktif. Sekarang kan kalau kartu aktif itu kan manfaatnya banyak sekali, apalagi kan sekarang kalau misalnya mengurus SKCK itu kan sudah harus aktif kepesertaan JKN-nya. Oke, nah Bu, kalau misalkan dari mungkin dari Ibu sendiri ya, melihat jalannya program rehab ini, apa sebenarnya saran dari Ibu atau harapan begitu dari peserta? Ya, harapannya bagi Bapak Ibu yang memiliki tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai 24 bulan, mari mendaftar program rehab karena program ini sangat bermanfaat untuk memberikan keringanan kepada Bapak Ibu yang memiliki tunggakan iuran. Dan harapannya agar bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti program rehab agar pembayarannya bisa tepat waktu dan tidak terhenti di tengah jalan. Dan satu titipan lagi Kak, titip untuk Bapak Ibu, jaga status keaktifan program JKN, karena status keaktifan program JKN ini sangat penting. Kita kan tidak pernah tahu kapan kita akan sakit. Iya. Kita tiba-tiba sakit atau apa kan, kalau kartu kita aktif, kita kan tidak khawatir seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu sudah sharing dengan kita terkait program yang tentunya ini bermanfaat ya, membantu kita. Tentunya jangan tunggu nanti sakit ya atau membutuhkan pelayanan ya Bu. Nah, itu dia tadi informasi mengenai program rehab dari BPJS Kesehatan, dan tentunya semoga menjadi bermanfaat untuk kita yang mendengarkan, dan tentunya jangan ragu ya Bu untuk mendaftar dan memanfaatkan program ini. Itu dia tadi, terima kasih Tribuners sudah menyaksikan, sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya.